Klinik kecil itu terletak di sudut jalan yang tak terlalu ramai. Berdiri sederhana dengan cat putih yang sedikit kusam. Dari luar tampak biasa saja, namun di dalamnya tersimpan sebuah kisah yang jauh dari kata biasa. Klinik itu dimiliki oleh seorang dokter muda bernama Dr. Arman. Usianya baru 30-an, wajahnya tegas, senyumnya menenangkan, dan sorot matanya membuat banyak pasien merasa nyaman, atau bahkan terlalu nyaman. Setiap hari, ia ditemani oleh Lia, asistennya. Gadis berusia pertengahan 20-an itu lincah, cekatan, dan selalu hadir dengan keceriaan yang seolah menyegarkan suasana ruang praktik yang penuh tekanan. Lia punya kebiasaan kecil, suka menyelipkan rambut di balik telinga saat gugup, atau menggigit bibirnya pelan saat sedang menulis laporan. Kebiasaan sederhana itu tanpa sadar sering mencuri perhatian Dr. Arman. Hari-hari mereka berjalan hampir sama, memeriksa pasien, menulis resep, menata obat, hingga membersihkan ruang praktik saat klinik sudah sepi. Namun, ada sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Tatapan-tatapan singkat yang terlalu lama, senyum kecil yang seolah hanya untuk satu sama lain, dan percakapan ringan yang kadang menyimpan makna lebih dalam. Awalnya hanya hal kecil, tangan mereka yang bersentuhan ketika sama-sama meraih stetoskop, atau ketika Lia berdiri terlalu dekat saat membantu memeriksa pasien. Namun, kehangatan dari momen-momen singkat itu perlahan menyalakan sesuatu di dalam hati mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di balik kesibukan yang terlihat profesional, ada gejolak yang makin sulit dikendalikan. Keduanya tahu hubungan ini tak boleh terjadi. Seorang dokter dan asistennya terjebak dalam rutinitas, namun diam-diam terikat oleh rasa yang makin kuat. Mereka berusaha menolak, menutup mata, tapi justru larangan itulah yang membuat rasa itu terasa semakin menggoda. Klinik itu menjadi saksi. Siang hari adalah ruang penuh pasien, tawa, dan formalitas. Tapi begitu pintu terkunci, begitu malam turun, suasana berubah. Hanya ada mereka berdua, kesepian yang menggantung, dan godaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Di sanalah cerita ini dimulai. Kisah tentang hubungan yang terlarang, penuh keintiman, dan nakal, yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Hari itu klinik tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pasien di pagi hari. Lalu siang hingga sore suasana terasa lengang. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela, membuat udara sedikit dingin dan ruang praktik terasa lebih sepi dari biasanya. Lia sedang duduk di meja resepsionis, merapikan catatan pasien dengan kacamata mungil bertengger di hidungnya. Ia tampak serius, bibirnya sedikit mengerucut ketika menulis. Pemandangan itu, entah kenapa, membuat Dr. Arman seringkali melirik dari balik mejanya. Ada sesuatu yang selalu menarik dari Lia, kesederhanaannya, tapi justru itu yang memikat. Lia, bisa tolong ambilkan berkas hasil lab pasien tadi pagi? Tanya Arman. Suaranya tenang tapi matanya tak lepas menatap gerak lincah asistennya itu. Siap, dok. Lia berdiri, mendekat ke arah lemari arsip yang kebetulan terletak cukup dekat dengan meja dokter. Tangannya menjelajahi map-map berwarna, sementara tubuhnya sedikit membungkuk untuk meraih rak paling bawah. Dari posisinya, Arman tanpa sadar menelan ludah. Ada jarak yang terlalu dekat. Aroma parfum lembut Lia menyusup begitu saja, membuat suasana tiba-tiba berbeda. Saat Lia bangkit dan menyerahkan map, jari jemari mereka bersentuhan. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat keduanya tersentak kecil. Lia menoleh. Pandangan matanya bertemu dengan mata dokter. Tinggi. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Rasa penasaran, rasa tertarik, dan rasa takut ketahuan. Maaf, dok. Ucap Lia gugup sambil cepat-cepat menarik tangannya. Tidak apa-apa, jawab Arman dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Sejak momen itu, suasana jadi canggung sekaligus mendebarkan. Lia pura-pura kembali sibuk menulis, sementara Arman mencoba fokus pada laporan medis. Tapi diam-diam, mereka saling curi pandang. Sesekali senyum kecil lolos dari bibir mereka, seolah berbagi rahasia yang tak perlu diucapkan. Menjelang sore, klinik benar-benar sepi. Tidak ada pasien lagi, hanya mereka berdua.
Lia masuk ke ruang praktik membawa segelas teh hangat. "Dok, ini, biar nggak masuk angin," katanya lembut. Arman menerima dengan senyum. Tapi tangannya sengaja menyentuh tangan Lia lebih lama dari seharusnya. Lia kaget, namun tidak buru-buru menarik diri. Detik itu terasa lebih panjang. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Lia menunduk, pipinya bersemu merah, sementara Arman menatapnya tanpa kata-kata. Ada keheningan yang padat, bukan lagi sekadar suasana kerja, tapi sebuah awal dari sesuatu yang berbahaya. Hujan masih turun di luar. Klinik tetap hening. Dan di ruang kecil itu, bibit godaan pertama mulai tumbuh, tak lagi bisa diabaikan. Setelah memberikan teh hangat, Lia berbalik ingin kembali ke meja resepsionis. Namun langkahnya tertahan ketika mendengar suara Dokter Arman memanggil pelan. "Lia." Suara itu berbeda, lebih lembut, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan namun tertahan. Lia berhenti, lalu menoleh dengan wajah yang sedikit bingung. "Iya, Dok." Arman hanya diam beberapa detik. Matanya menatap lekat. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Betapa ia sering memperhatikan Lia, betapa ia merasa nyaman dengan kehadirannya, betapa ia tahu ini salah tapi tak bisa menahan diri. Namun kata-kata itu tak keluar. Yang keluar hanya senyum kecil, samar, seakan mencoba menyembunyikan perasaan. Lia merasa jantungnya berdebar tak karuan. Tatapan Dokter Arman berbeda kali ini, bukan tatapan atasan pada asistennya, melainkan tatapan seorang pria yang menaruh rasa. Lia tahu ia harus mengalihkan pandangan, tapi entah mengapa tubuhnya malah diam di tempat, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Arman meletakkan cangkir tehnya, lalu berdiri mendekat. Langkahnya tenang, namun setiap detik membuat jarak mereka semakin tipis. Lia refleks mundur setengah langkah, punggungnya hampir menyentuh meja. Ia tersenyum canggung, namun matanya tidak bisa berpaling. "Aku kadang merasa kamu terlalu perhatian sama aku," ucap Arman akhirnya dengan nada rendah. Lia tersipu, lalu menunduk. "Itu kan memang tugas saya, Dok. Masa iya saya cuek sama dokter sendiri?" Jawabnya mencoba ringan, walau dalam hati ia sendiri merasakan sesuatu yang berbeda. Arman tertawa kecil, tapi tawanya singkat. Tatapannya masih dalam, penuh makna tersembunyi. Tangan kanannya hampir saja terangkat, ingin menyibak helai rambut Lia yang jatuh di pipinya. Namun sebelum sempat menyentuh, ia menarik diri, pura-pura merapikan jas putihnya. Suasana kembali hening. Lia menggigit bibirnya pelan, seakan menyimpan sesuatu yang tak berani diucapkan. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Kalau orang lain lihat kita seperti ini, bisa salah paham, Dok." Kalimat itu seperti undangan tak langsung. Ada nada khawatir, tapi juga nada menggoda. Arman mendekat lagi, hingga jarak wajah mereka tinggal sejengkal. "Dan kalau memang salah paham, apa kamu peduli?" Bisiknya hampir tak terdengar. Lia terdiam. Nafasnya sedikit memburu. Dalam detik yang panjang itu, dunia seolah berhenti. Hujan di luar jendela menjadi musik latar yang membuat suasana semakin intim. Namun, tepat ketika ketegangan itu mencapai puncak, suara dering ponsel Lia memecah momen. Lia tersentak, buru-buru menjawab panggilan singkat dari keluarganya. Arman mundur setapak, menyembunyikan perasaan yang hampir terbuka. Setelah menutup telepon, Lia menatap dokter sebentar, tersenyum kaku, lalu bergegas keluar ruangan dengan alasan ingin merapikan meja resepsionis. Arman hanya berdiri terpaku. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Momen itu hampir saja melewati batas, dan entah kenapa, dalam hatinya, ia menyesal momen itu terhenti begitu saja. Di balik pintu, Lia bersandar pada dinding, memegang dadanya yang berdebar kencang. Ia tahu ada sesuatu yang baru saja terjadi, sesuatu yang seharusnya tak boleh, tapi membuatnya penasaran dan ingin mengulanginya lagi. Hari itu, benih godaan sudah tertanam. Bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan dua hati yang mulai terseret ke dalam permainan terlarang. Beberapa hari setelah kejadian di ruang praktik itu, suasana klinik kembali normal, setidaknya di mata orang lain.
Pasien datang silih berganti. Lia tetap cekatan membantu, dan Dokter Arman menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka kini penuh rahasia. Senyum yang muncul kadang terlalu hangat. Sapaan kadang terdengar terlalu lembut. Mereka berdua tahu, ada garis yang sudah mereka dekati, dan entah kapan akan benar-benar terlewati. Hari itu, sore menjelang malam, hujan turun deras. Klinik sudah sepi. Pasien terakhir baru saja pulang. Hanya ada suara gemuruh air hujan yang membasahi jalan di luar. Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan gelap gulita. Hanya diterangi lampu darurat yang redup di sudut ruangan. Lia terlonjak kecil. Refleks mendekat ke arah Dokter Arman. "Aduh, mati lampu. Dok, serem banget ya," ucapnya sambil menggenggam map erat-erat. Arman tersenyum samar melihat Lia yang sedikit panik. "Tenang, cuma sebentar. Paling juga nyala lagi," katanya, mencoba menenangkan. Tapi ia sadar, jarak mereka kini lebih dekat dari biasanya. Sangat dekat. Dalam remang cahaya lampu darurat, wajah Lia tampak berbeda, lebih lembut, lebih memikat. Arman menahan napas sejenak, lalu secara refleks menyentuh lengan Lia. "Tidak usah takut," bisiknya. Sentuhan itu sederhana, hanya sebuah genggaman ringan di lengannya. Tapi Lia merasakan aliran hangat menjalar ke seluruh tubuh. Ia menoleh perlahan, menatap mata dokter. Ada sesuatu yang bergetar dalam tatapan itu. Sesuatu yang membuatnya ingin tetap diam dalam genggaman tersebut. Beberapa detik terasa seperti menit. Suara hujan semakin keras. Tapi di dalam ruangan, keheningan mendominasi. Nafas mereka terdengar lebih jelas, beradu dalam jarak yang nyaris tanpa celah. "Dok," suara Lia nyaris tak terdengar. Gugup sekaligus penasaran. "Kenapa?" Arman menatapnya lekat. Kalau ada yang lihat kita begini, gimana?" tanyanya, setengah menunduk. Arman tersenyum kecil. Jemarinya masih bertahan di lengan Lia, seolah enggan melepaskan. "Yang penting sekarang, gak ada siapa-siapa," jawabnya pelan. Lia menahan napas. Pipinya merona. Matanya berkilat dalam remang cahaya. Ia tahu betul, ini sudah terlalu jauh untuk sekadar kebetulan. Namun, ia tidak mundur. Justru tubuhnya sedikit maju, seakan mencari perlindungan. Padahal dalam hatinya ia sendiri menikmati kedekatan itu. Listrik belum juga menyala. Lampu darurat membuat ruangan tampak samar, seperti menyembunyikan dosa kecil mereka. Dalam detik itu, Arman akhirnya menggeser genggamannya, turun dari lengan ke jemari Lia. Mereka kini benar-benar bergandengan tangan. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya genggaman, hanya tatapan, hanya napas yang semakin cepat. Dunia di luar ruangan menghilang. Yang tersisa hanyalah dua insan yang sadar sedang melanggar batas, namun justru terbuai di dalamnya. Ketika listrik akhirnya kembali menyala dengan terang, keduanya buru-buru melepaskan tangan, berpura-pura sibuk. Lia kembali ke mejanya dengan wajah memerah, sementara Arman berdehem, mencoba menutupi debar di dadanya. Namun, keduanya tahu, sesuatu sudah berubah. Sejak malam itu, mereka bukan lagi hanya dokter dan asisten. Mereka kini terikat oleh sebuah rahasia kecil. Rahasia berupa sentuhan pertama yang akan sulit dilupakan. Setelah listrik kembali menyala, suasana klinik masih sunyi. Hanya ada suara hujan di luar dan detak jam dinding yang berjalan pelan. Lia berusaha sibuk dengan tumpukan map, tapi tangannya gemetar halus. Ia masih bisa merasakan hangatnya genggaman Dokter Arman di jemarinya barusan. Di meja praktik, Arman menatap catatan medis kosong. Pena di tangannya tidak bergerak sama sekali. Dalam pikirannya, ia masih terjebak pada momen saat cahaya lampu darurat menyelimuti wajah Lia yang tampak begitu dekat. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi sulit, sangat sulit. Beberapa menit berlalu. Lia berjalan masuk ke ruang praktik dengan segelas teh hangat lagi. "Dok, minum dulu. Kayaknya dingin banget ya kalau hujan deras begini," katanya dengan suara agak bergetar. Arman menerima teh itu dengan senyum tipis.
Jemarinya kembali sengaja menyentuh jemari Lia. Kali ini lebih lama. Lia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil tanpa kata. Ada rasa canggung, tapi juga ada kesepahaman diam-diam di antara mereka. Lia, Arman akhirnya bicara, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Iya, Dok. Lia menatapnya, matanya penuh rasa penasaran. Kamu nggak takut kalau kita terlalu dekat begini? Lia terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk, lalu menaruh gelas di meja dengan hati-hati. Setelah beberapa detik hening, ia menjawab lirih. Takut sih, Dok. Tapi, kadang rasanya lebih takut kalau pura-pura nggak ada apa-apa. Kalimat itu menghantam hati Arman. Ia tidak menyangka Lia akan jujur seberani itu. Ia mendekat, menatap wajahnya dengan serius. Jadi, kamu juga merasakannya? Lia tidak langsung menjawab, namun sorot matanya, senyum tipisnya, dan pipinya yang memerah sudah cukup jadi jawaban. Arman mengangkat tangannya perlahan, nyaris menyentuh pipi Lia. Namun ia kembali menahan diri. Hanya jarinya yang singgah sebentar di bahu Lia, cukup untuk membuat gadis itu gemetar halus. Hening kembali menguasai ruangan. Lia akhirnya mundur setapak, mencoba menenangkan dirinya. Saya, rapikan obat dulu, Dok, katanya cepat, lalu melangkah keluar ruangan. Arman hanya menatap punggungnya yang menjauh, tersenyum samar. Ia tahu, Lia sedang berusaha lari dari kenyataan. Tapi ia juga tahu, gadis itu sama sekali tidak ingin benar-benar pergi. Dan malam itu, meski tidak ada pelukan atau ciuman, mereka telah membuat satu kesepakatan tak tertulis, bahwa ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang akan terus tumbuh, semakin liar, semakin sulit dihentikan. Hujan di luar masih turun deras, seolah ikut menyembunyikan rahasia baru mereka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Pasien datang dan pergi, Lia tetap cekatan mencatat, Arman tetap tenang memeriksa. Namun, di balik rutinitas itu, ada permainan rahasia yang semakin nyata. Tatapan mereka kini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan kode yang hanya mereka berdua pahami. Setiap kali tangan mereka hampir bersentuhan, ada sengaja yang tak terucapkan. Setiap kali Lia menunduk untuk menulis, ia tahu Arman sedang memperhatikannya. Dan setiap kali Arman tersenyum, Lia merasakan debar yang tak bisa ia sembunyikan. Suatu sore, saat klinik sudah hampir tutup, Lia masuk ruang obat untuk merapikan stok. Rak-rak penuh botol kecil dan dus obat tersusun rapi, namun beberapa map masih berantakan. Ia berdiri di kursi kecil, meraih rak paling atas. Arman kebetulan lewat dan melihatnya. Hati-hati, jangan sampai jatuh, katanya sambil masuk. Santai aja, Dok. Saya sudah biasa, jawab Lia tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk mengatur dus obat, namun saat ia berbalik turun, kakinya sedikit goyah. Kursi bergeser, dan tubuh Lia hampir kehilangan keseimbangan. Refleks, Arman melangkah cepat dan menangkapnya. Dalam sekejap, Lia sudah berada dalam dekapan dokter. Tubuhnya menempel, wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Nafas Lia memburu, sementara tangan Arman masih memegang pinggangnya erat. Lia, kamu nggak apa-apa? Suara Arman pelan, namun penuh nada berbeda. Lia menatapnya. Mata mereka bertemu begitu dekat. Iya, nggak apa-apa, jawabnya dengan suara gemetar. Detik itu terasa panjang. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Hanya debaran jantung keduanya yang berpacu cepat. Arman menahan diri sekuat tenaga, tapi pelukan itu terlalu nyaman untuk dilepaskan. Lia pun, meski bisa saja segera menjauh, justru tetap diam dalam dekapan itu. Suasana ruang obat hening. Aroma lembut dari parfum Lia bercampur dengan wangi khas obat-obatan. Satu tangannya masih bertumpu di dada Arman, merasakan degup jantung pria itu yang sama cepatnya dengan miliknya. Kalau aku nggak langsung lepasin kamu, apa kamu marah? Bisik Arman, suaranya berat. Lia terdiam, lalu menunduk sedikit. Saya
Nggak tahu harus jawab apa, Dok. Jawaban itu sudah cukup. Arman tersenyum tipis, lalu memeluknya lebih erat sejenak. Lia menggigit bibirnya pelan, mencoba menahan getaran yang menjalari seluruh tubuhnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya melepas pelukan itu perlahan. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia sempat menyentuhkan jemarinya di dagu Lia, mengangkat wajahnya sedikit. Tatapan mereka bertemu lagi. Panas, berbahaya, tapi tak terelakkan. Lia mundur setapak, pipinya merah padam. "Saya harus lanjutin merapikan obat, Dok," katanya cepat, mencoba mengalihkan suasana. Arman hanya mengangguk, meski senyum samar tetap tersisa di wajahnya. Ia tahu, mereka baru saja melewati batas pertama yang tak mungkin bisa dihapus. Sejak pelukan itu, tidak ada jalan kembali. Rahasia mereka kini semakin dalam, semakin membara, dan keduanya sadar, lambat laun mereka akan tenggelam lebih jauh. Malam itu klinik tidak biasanya. Ada pasien darurat yang datang menjelang jam tutup, membuat Dokter Arman dan Lia harus lembur. Setelah pasien itu selesai ditangani dan pergi, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hujan deras masih turun di luar, jalanan sepi, dan jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk langsung pulang karena genangan air di mana-mana. "Sepertinya kita harus tunggu hujan agar reda dulu," ujar Arman sambil membuka tirai jendela. Lia yang sedang membereskan alat medis hanya mengangguk. "Iya, Dok, nggak mungkin juga pulang sekarang. Bisa-bisa kebasahan di jalan." Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di ruang dokter. Lampu hanya dinyalakan setengah, membuat suasana lebih temaram dan tenang. Di meja, ada 2 gelas teh hangat yang Lia siapkan. Obrolan awalnya ringan, tentang pasien hari itu, tentang kesibukan, bahkan tentang hal-hal kecil di luar pekerjaan. Tapi semakin larut, pembicaraan berubah jadi lebih pribadi. Lia bercerita tentang rasa kesepiannya tinggal sendirian di kos. Arman juga jujur bahwa meski tampak selalu tenang, ada kalanya ia merasa lelah dan butuh seseorang untuk sekadar berbagi. Hening sesaat menyusul pengakuan itu. Mata mereka bertemu. Ada getaran halus yang kembali muncul. Getaran yang sama dengan saat pertama kali tangan mereka bersentuhan, saat lampu padam, dan saat pelukan singkat di ruang obat. Tapi kali ini, getaran itu lebih kuat, lebih mendesak. Arman pelan-pelan menggeser kursinya lebih dekat. Lia menunduk, tapi tidak bergerak menjauh. Nafas mereka semakin terdengar, menyatu dengan suara hujan di luar. Tangan Arman terulur, menyentuh jemari Lia di atas meja. Kali ini, Lia tidak menarik diri. Ia justru membiarkan genggaman itu bertahan, bahkan sedikit meremas balik. Degup jantungnya begitu kencang, tapi di wajahnya ada senyum samar yang sulit dijelaskan. "Lia," suara Arman pelan, nyaris seperti bisikan. "Iya, Dok." Lia menoleh perlahan. Detik itu, jarak wajah mereka semakin tipis. Arman menatap matanya dalam-dalam, seolah meminta izin tanpa kata. Lia menggigit bibirnya pelan, lalu memejamkan mata sesaat. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Dan akhirnya, bibir mereka bertemu. Awalnya lembut, ragu-ragu, tapi lama-lama semakin dalam. Ciuman pertama itu penuh perasaan yang terpendam, rasa bersalah yang bercampur dengan hasrat, dan keinginan yang selama ini mereka tahan. Lia merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Tangannya tanpa sadar bertumpu di dada Arman, merasakan detak jantungnya yang sama cepatnya dengan miliknya. Arman membelai wajahnya dengan lembut, lalu menahan tengkuknya agar tidak melepaskan ciuman itu terlalu cepat. Suasana ruang dokter berubah. Bukan lagi ruang kerja, melainkan tempat rahasia di mana batas profesionalisme lenyap. Hanya ada 2 hati yang larut dalam godaan. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya melepaskan diri, saling menatap dengan napas terengah. Lia menunduk, wajahnya merah padam. Kita nggak boleh begini, Dok," bisiknya lirih. Arman tersenyum samar, lalu mengusap tangannya pelan. "Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa berhenti." Lia tidak menjawab. Ia hanya diam,
Namun genggamannya pada tangan dokter tidak dilepas. Diam-diam, itu adalah tanda bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi ciuman. Mereka berbagi rahasia, berbagi rasa, dan berbagi candu yang akan semakin sulit dihentikan. Klinik yang seharusnya tempat kerja berubah menjadi saksi awal hubungan terlarang yang semakin dalam. Setelah ciuman itu, suasana berubah total. Ruang dokter yang biasanya dipenuhi aroma antiseptik kini seolah menyimpan jejak hangat yang sulit dihapus. Lia masih menunduk, wajahnya merah. Sementara Arman menatapnya tanpa bisa menahan senyum samar. Hujan di luar semakin deras, membuat mereka seakan terkurung di dalam ruang kecil itu. Tak ada pilihan untuk pergi, tak ada orang lain, hanya mereka berdua dan debar yang masih tersisa. Lia, Arman memanggil pelan. Suaranya dalam, agak bergetar. Lia mendongak, matanya berkilat dalam cahaya lampu yang redup. Iya, Dok. Apa kamu menyesal? Pertanyaan itu membuat Lia terdiam. Ia memalingkan wajah sejenak, seakan mencari jawaban di balik jendela yang basah oleh hujan. Lalu perlahan ia menggeleng. Bukan menyesal, tapi takut. Arman mendekat lagi, duduk tepat di sampingnya. Tangannya mengusap punggung Lia lembut. Aku juga takut. Tapi kalau harus berpura-pura nggak ada apa-apa, rasanya jauh lebih berat. Kata-kata itu membuat Lia akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih tenang, tapi jauh lebih dalam. Ia tidak menjawab, hanya menempelkan kepalanya di bahu Arman. Diam. Tapi diam itu justru penuh makna. Arman terkejut sejenak, tapi kemudian membalas dengan melingkarkan lengannya di bahu Lia. Kehangatan itu sederhana, tapi membuat keduanya merasa seperti menemukan tempat pulang. Lia memejamkan mata, mendengarkan detak jantung dokter yang berdentum kencang. Sementara Arman menahan diri sekuat tenaga agar pelukan itu tetap lembut, tidak berubah jadi sesuatu yang lebih liar. Mereka hanya duduk begitu cukup lama. Sesekali tangan Arman membelai rambut Lia, sementara Lia menggenggam ujung jas dokternya erat-erat. Waktu berjalan, hujan belum reda. Namun dalam hati mereka, batas antara yang boleh dan tidak boleh semakin kabur. Malam itu, ciuman pertama sudah mengikat mereka dalam rahasia besar. Ketika akhirnya mereka terpaksa berpisah untuk pulang masing-masing, langkah mereka terasa berat. Lia menunduk sambil tersenyum malu, sementara Arman menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara bahagia, takut, dan candu. Malam panjang di klinik itu menjadi titik balik. Setelahnya, mereka tahu bahwa hubungan ini tak bisa lagi sekadar disembunyikan dalam tatapan. Sudah ada jejak nyata. Sudah ada rasa yang tak lagi bisa ditarik mundur. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Klinik yang biasanya hanya tempat bekerja kini menyimpan denyut rahasia. Setiap sudut ruangan, setiap meja, bahkan rak obat, seolah menjadi saksi diam dari keintiman yang tak lagi bisa mereka sembunyikan dari diri sendiri. Arman mulai sering memperhatikan Lia dengan cara yang lebih terbuka. Bukan lagi sekadar tatapan profesional, melainkan pandangan yang mengandung makna tersembunyi. Lia pun tak kalah berani. Kadang saat menyerahkan map pasien, jari mereka sengaja bersentuhan lebih lama. Kadang, ketika pasien sudah pulang, Lia dengan alasan sederhana mendekat terlalu dekat. Semua itu jadi permainan diam-diam. Semakin sering mereka melakukannya, semakin sulit mereka berhenti. Suatu malam, klinik kembali sepi. Hujan rintik-rintik turun, mengingatkan mereka pada malam ketika segalanya dimulai. Lia duduk di meja registrasi, pura-pura mencatat sesuatu, padahal matanya terus melirik ke ruang dokter. Sementara Arman berpura-pura meninjau laporan, padahal ia hanya menunggu Lia menghampirinya. Akhirnya, Lia bangkit dan masuk ke ruang dokter dengan alasan sederhana. Dok, ini ada laporan pasien yang keliru. Boleh saya cek bareng? Arman tersenyum samar. Ia tahu itu hanya alasan. Ia bangkit dari kursinya, berdiri dekat Lia. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar membahas laporan. Napas keduanya perlahan menyatu. Lia, suaranya rendah, nyaris seperti gumaman. Lia menjawab dengan suara bergetar.
Kalau terus begini, kita nggak akan bisa berhenti. Lia menunduk, menggenggam map di tangannya erat-erat. Lalu ia berbisik lirih. Saya nggak mau berhenti, Dok. Kalimat itu membuat Arman tak lagi bisa menahan diri. Ia meraih pinggang Lia, menariknya ke dalam pelukan. Lia pun langsung melepas map dari tangannya dan membalas pelukan itu tanpa ragu. Kehangatan tubuh mereka menyatu, jantung mereka berpacu cepat, dan dunia di luar seolah menghilang. Ciuman kembali hadir. Kali ini jauh lebih dalam, lebih panas, lebih berani. Lia meremas lengan jas Dr. Arman, sementara tangannya membelai rambut Lia tanpa henti. Mereka hanyut dalam keintiman yang semakin dalam, seakan setiap sentuhan adalah pelepasan dari semua pengekangan yang selama ini ditahan. Di sela-sela napas yang terengah, Lia berbisik, "Dok, jangan lepaskan saya." Arman menjawab tanpa ragu, "Aku nggak akan pernah." Malam itu, ruang dokter yang biasanya penuh catatan medis berubah menjadi ruang rahasia mereka. Setiap sentuhan, setiap bisikan, dan setiap pelukan adalah janji samar yang hanya mereka berdua yang tahu. Sejak malam itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar tatapan dan genggaman tangan. Sudah berubah menjadi candu. Mereka tahu itu salah, mereka tahu risikonya besar, tapi rasa itu lebih kuat daripada logika. Mereka terjebak dalam hubungan terlarang, dan justru disitulah mereka menemukan gairah hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Minggu-minggu berlalu sejak malam terakhir itu. Klinik tetap buka seperti biasa. Pasien datang silih berganti. Suasana terlihat normal di mata orang lain. Tidak ada yang mencurigai apapun. Tapi di balik wajah profesional dan senyum ramah mereka, ada rahasia besar yang tak seorang pun boleh tahu. Arman tetap menjadi sosok dokter yang tenang dan berwibawa. Lia pun tetap menjadi asisten yang cekatan dan ramah pada pasien. Namun, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Percikan kecil yang berkilat di balik kesopanan. Tatapan itu penuh cerita, penuh rasa, dan penuh kenangan tentang malam-malam yang mereka lalui bersama. Di jam sibuk, mereka seakan dua orang biasa yang hanya bekerja. Tapi begitu klinik mulai sepi, permainan tatapan dan sentuhan kecil kembali hidup. Lia sengaja lebih lama menyerahkan map. Arman sengaja memanggilnya lebih dekat, bahkan sekadar untuk hal remeh. Semuanya menjadi isyarat. Namun, hubungan itu bukannya tanpa beban. Di rumah, Arman harus berperan sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Setiap kali ia menatap istrinya, ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Tapi entah mengapa, rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Justru ia merasa semakin candu dengan Lia. Di sisi lain, Lia juga menanggung gelisah. Ia tahu hubungannya dengan sang dokter mustahil disahkan. Ia tahu setiap pelukan dan ciuman mereka adalah dosa yang bisa meruntuhkan segalanya. Tapi hatinya tak bisa lagi mundur. Setiap kali ia mencoba menjauh, bayangan wajah Arman selalu menghantui pikirannya. Ada hari-hari di mana mereka mencoba membatasi diri, berbicara seperlunya, menjaga jarak, seolah ingin menghapus api yang sudah telanjur menyala. Tapi pada akhirnya, tatapan itu kembali mempertemukan mereka, dan semuanya terbakar lagi. Hujan seringkali menjadi pengingat. Setiap kali hujan deras turun saat mereka berdua masih di klinik, seolah alam sengaja mengunci mereka di dalam. Dan disitulah, mereka kembali hanyut dalam pelukan yang tak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Rahasia ini membuat mereka hidup dalam dua dunia. Dunia nyata, di mana mereka harus tampak biasa, dan dunia rahasia, di mana mereka bisa jadi diri sendiri tanpa batasan. Kedua dunia itu saling berbenturan, tapi anehnya, justru di sanalah mereka menemukan arti hidup. Mereka sadar, mungkin suatu hari semuanya akan terbongkar. Mungkin akan ada harga mahal yang harus dibayar. Tapi selama rahasia itu masih terjaga, selama klinik tetap menjadi ruang sunyi bagi mereka, hubungan ini akan terus ada. Dan di balik semua rasa bersalah, ada satu hal yang tidak bisa mereka ingkari, bahwa di antara larangan, mereka menemukan keintiman yang paling dalam. Bahwa dalam kesalahan, mereka justru menemukan kebahagiaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya.
Kisah ini mungkin tidak akan pernah mereka ceritakan pada siapapun. Namun bagi Arman dan Lia, rahasia itu adalah bagian dari mereka. Sesuatu yang akan terus mereka simpan jauh di dalam hati, sampai kapanpun.